Tapi nggak mau coba. Jadi, tapi kan lu waktu kecil minum yang isi ulang. Karena nggak tahu men. Oh, nggak tahu men. Yo sobat Angker, welcome back to podcast Angker. Nah, kali ini gua kedatangan sahabat kecil gua, guys. Dia merupakan mahasiswa gizi, ya, Til. Dan Tila ini sekarang lagi berkuliah ya, Til? Iya, kuliah. Berarti dia udah mulai kuliahnya. Beda Udah sama mulai gue sih. Iya benar. Gua belum. Nah, itu Tila di jurusan gizi apa aja sih yang dibahas kalau boleh tahu? Ya kalau aku di gizi itu tentang mengolah pangan juga ya. Standar olahan pangan, kebersihannya, yang kayak gitu. Nah, kalau kan tadi bilang mengolah pangan, kebersihannya, berarti ada prakteknya juga dong? Ada. Dan Bener, itu kalau saat sekarang ini berarti nggak ke kampus ya prakteknya? enggak kan pandemi. Berarti online gitu? Iya, di rumah aja. Nah, kalau untuk praktek nih, Til, kan lo masak, itu ada hal-hal yang harus diperhatikan kan? Nah, tadi karena lo bilang kebersihan pangan, itu penting nggak memperhatikan kebersihan saat kita memasak? Penting banget karena kebersihan makanan itu kalau misalkan nggak kita perhatikan nih, adanya mikroorganisme dalam makanan itu akan jadi media bagi suatu penyakit. Berarti mengundang penyakit kalau ada mikroorganisme. Bener. Nah, kalau untuk makanan sendiri nih, kan ada yang makanan yang emang yang hygiene, yang higienis. Nah, itu kriterianya kayak mana sih? Makanan yang hygiene? Iya. Itu tuh yang memang terhindar dari mikroorganisme tadi. Dan dia itu nggak ada kerusakan fisik dan cacat di luarnya gitu. Benar kayak gini nih. Ini kan ada jeruk, guys. Kebetulan ada jeruk nih. Jadi dalam kita bisa lihat kerusakan fisiknya ada atau enggak, kerusakan mikroorganisme, biologis dan kimianya. Ini bisa dilihat. Kalau fisik kan bisa dilihat. Jadi kalau misalkan memang udah tidak layak secara fisik aja nih, udah nggak layak, itu berarti udah nggak bersih lagi kayak gitu. Dan misalnya udah ada menimbulkan bau yang tidak sedap dalam pangan yang akan kita olah, berarti udah nggak bisa dipakai lagi tuh, nggak bisa dikonsumsi lagi. Nah, itu kan tadi kebersihan si makanannya, Til. Selain kayak kebersihan makanan, ada hal lain nggak sih kita perhatikan? Kayak kalau kita mau masak, kan kita memakai peralatan. Bener. Itu gimana tuh? Ada. Jadi kita memang perlu memperhatikan sanitasinya ya juga ya, selain higienisnya. Berarti selain si hygiene juga ada sanitationnya. Iya, benar. Ini kalau sanitasi ini lebih dengan kebersihan lingkungannya. Kalau si hygiene ini kebersihan makanannya. Oh, gitu. Jadi hygiene dan sanitation makanan ini saling berhubungan ya. Berhubungan. Jadi kalau sanitasinya itu kita memperhatikan kayak kebersihan dapurnya, kebersihan alatnya, udah dicuci apa belum sebelum digunakan, kayak gitu. Udah bersih belum lo cuci gitu ya? Bener, karena gue kayak pernah nih gue makan di suatu tempat lah, yang nggak ternama lah ini. Gue waktu gue masih zaman sekolahan, itu gue makan kayak di kedai-kedai kecil gitu sih, dapurnya kelihatan. Nah, dia nyuci alat masak itu belum bersih, jadi sabunnya tuh masih ada, Til. Ada jadi, juga yang kayak celupin gitu ya. Iya gitu, jadi kadang bilas sama airnya juga nggak bersih. Itu sebenarnya ngaruh nggak sih, Til? Karena gue yang ngelihatnya jadi kayak kurang nafsu makan, kayak pengen rasa mau pulang. Tapi pas zaman sekolah itu kayak duit pas-pasan kan, jadi ya udah deh gitu. Udah terima aja karena udah mesen nggak bisa lagi kan. Bener. Jadi gimana sebenarnya ngaruh kalau misalkan itu kebersihan alat-alatnya nggak dibersihkan, itu bakal merusak kesehatan pada tubuh, pada makanannya juga gitu. Jadi memang dituntaskan dulu deh kebersihan alat-alatnya sebelum digunakan, karena nanti kayak dibilas dulu, dicuci pakai sabun. Karena kalau sabun tuh lengket di peralatan makanan, ada zat kimia juga nggak sih? Ada di sabun. Itu bisa nimbulin penyakit kayak si diare tadi. Ya bukan diare, tapi ada penyakit-penyakit lain yang bisa akan berdampak ke tubuh kita di masa mendatang kalau terus mungkin lebih jangka panjang kali ya dampaknya.
Nah kalau untuk lo sendiri pernah nggak sih kayak lo suka masak sendiri atau kayak pesan-pesan sih? Karena gue orangnya yang tipe sebenarnya gue ada masak lumayan lah. Tipe apa? Enggak, maksudnya kayak sering pesan-pesan makanan gitu. Oh gitu, praktis ya? Iya, tapi masaknya juga ada gitu. Nah itu menurut lo gimana sih bagi teman-teman yang emang suka pesan makanan yang online? Itu gimana? Kalau emang sukanya gimana? Kalau sendiri itu biasanya suka masak di rumah. Oh gitu. Emang lebih sering menikmati makanan olahan di rumahan. Lo yang masak? Biasanya ya. Tapi kan nggak juga sih, kayak berarti kayak bunda juga ya, gitu. Siapa aja deh yang masak di rumah. Tapi dia emang pinter masak. Kan namanya anak gizi, praktek aja masak tiap hari ya, tiap mata pelajaran tiap minggu ya, tiap minggu gitu. Tapi sekarang emang ada praktek masak juga. Yang tahun yang semester ini lagi nggak ada sih. Oh, lagi nggak ada. Tapi kemarin tuh kayak lo sibuk banget apa masak. Ini dia snack nih lagi masak ya. Tapi makannya itu menggiurkan, nggak tahu deh gimana rasanya. Rasanya enak loh, enak tuh. Coba ntar ya. Tapi itu emang lo perhatikan kebersihan. Perhatikan banget. Nah tadi kan lo udah bilang nih Til, kalau peralatan masak itu perlu dijaga hygiene-nya. Terus juga kalau misalnya kalau kita masak kan, itu kan kebersihan si kita orang yang masaknya, si chefnya itu perlu dijaga kan. Bener. Nah gue kan lumayan sering masak. Nah itu kalau gue masak, gue tipe yang kayak nggak suka lengket-lengket di tangan. Jadi kayak kalau misalnya gue menggunakan bahan telur itu kan kalau misalnya gue nggak pakai sarung tangan, lengket di tangan, gue cuci tangan pakai sabun. Ntar kalau lengket lagi minyak, gue cuci tangan lagi pakai sabun lagi. Itu gimana sih menurut lo? Tapi kan itu supaya hygiene, supaya bersih makanannya gitu. Apalagi sekarang pandemi ya. Sebenarnya kalau rajin cuci tangan itu boleh, tapi nggak keseringan gitu juga sih, Dil. Iya sih. Yang ada itu bakal bisa bikin kering, bikin tekstur kulit juga nggak baik juga. Kalau misalkan mau ngantisipasi ya lu pakai handscoon, pakai sarung tangan, itu bakal bisa ngantisipasi sih, dan itu lebih jelas juga kan. Berarti gue salah nih guys, jadi jangan ditiru. Tapi gue sih cukup kayak jelas aja sih dia kalau lu pakai sabun keseringan dalam waktu yang deketan. Tapi enggak sih, kayak gue pakai sabun tuh paling kalau lengket-lengket kayak minyak sama telur. Tapi kalau misalnya kayak ngiris bawang ya enggak gitu. Oke, itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya ini kayak misalnya teman-teman yang di sana nih ada yang kayak masak pakai telur, itu telurnya lengket di tangan, kepegang bahan yang lain, itu gimana sih? Nggak apa-apa ya? Sebaiknya itu memang dicuci dulu tangannya. Itu harus pakai sabun? Tergantung nih gimana kotornya tangan itu. Tergantung seberapa kotornya. Ya, sebaiknya memang dibilas dulu, dicuci dulu dan gitu. Dan bahan makanan yang akan diolah itu dicuci terlebih dahulu. Jadi memang diperhatikan kebersihannya kayak gitu. Kalau misalkan buah dan sayur itu memang dicuci dengan sabunnya. Memang ada sabun khusus. Memang ada sabun khusus ya. Memang untuk buah dan sayur. Nah, kalau misalkan pakai air aja itu gimana sih tuh? Sebenarnya jadi kadang nggak pakai sabun nyuci sayur. Kita nggak tahu ya apa yang nempel di sayur dan buah itu. Kita beli di pasar, beli di supermarket. Iya benar sih. Kita nggak tahu. Berarti emang harus pakai sabun. Ini pelajaran juga gitu buat gue dan mungkin buat teman-teman di sana. Jadi kita kalau misalkan udah pakai sabun, sabun cuci khusus untuk buah dan sayur, kita nggak khawatir lagi mikroorganismenya setidaknya memang berkurang ya, dan bakteri-bakteri jahatnya itu udah luntur. Nah, tadi kan sempat bicarain kalau kita harus cuci tangan juga. Kadang kan ada nih yang masak dia nggak hijaban. Gua kalau masak di rumah juga nggak jilbaban, kan nggak ada orang di rumah ya, nggak dasteran. Terus kan itu rambut nih, apalagi kalau mungkin lo semua yang rambutnya suka rontok, kalau masak kadang suka jatuh ke makanan. Nah itu gue pernah makan di ini restoran lumayan ternama sih, cuma tiba-tiba mungkin kayak gue tuh emang review dulu ya. Iya review dulu, emang kayak gue merhatiin makanan tuh emang harus detail gitu kan sebelum gue makan. Kadang gue cium dulu baunya. Ini enak atau enggak sih? Iya. Terus kayak nampak tuh si sehelai rambut. Nah itu nafsu makan gue langsung turun gitu. Itu gimana sih menurut lo? Itu salah banget sih, harusnya memang diperhatikan. Makanya kalau kita masak, ketika kita tidak menggunakan
hijab itu kita memang harus ikat dulu rambutnya atau dicepol dulu, jadi memang diperhatikan, jadi nggak ada yang masuk ke makanan itu, kan geli kan. Iya, tapi gitu. lo sendiri kalau mengalami kayak gitu gimana sih respon lo? Lo bakal makan makanan itu atau gimana? Enggak ya. Udah tapi gue protes sama si itu. Ya harusnya memang protes sih kayak gitu. Kenapa mengasih makanan yang nggak mau kan makan kayak gitu. Nah, kalau menurut lo sendiri nih, kan tadi kita udah bilang peralatan dari segi kita juga harus menjaga kebersihan. Bener. Pas saat memasak itu sendiri. Nah, ada nggak sih yang harus kita perhatikan? Misalnya kayak ketika makanan itu misalnya makanan itu nggak habis hari ini, terus disimpan. Dalam dalam penyimpanan juga diperhatikan kebersihannya itu. Iya. Nah, gue kan sering kayak di rumah itu kan kadang orang nggak di rumah nih, jadi berlebih tuh. Jadi gue auto masukin ke kulkas itu gimana sih? Nah, wadahnya dulu harus ditutup kah atau? Ya bener. Jadi wadahnya memang harus ditutup dulu ya. Wadah-wadah yang disimpan itu kebersihannya juga jaga. Dan kebersihan kulkas teman-teman harus dijaga banget, harus dibersihkan. Ya, harus dibersihkan, jangan sampai kotor. Kalau misalnya nggak dibersihkan itu apa dampaknya, Til? Ya menimbulkan bau tidak sedap, dan jadinya kadang iya sih, kadang kayak terkontaminasi sama bau makanannya, ke bau kulkasnya ke makanan gitu. Jadi akhirnya nggak mau dimakan gitu kan. Kayak kita tuh udah nggak nafsu lagi benar-benar gitu. Jadi memang diperhatikan media bukan alat ya media sih itunya buat tempat naruhnya tuh, dan jangka waktunya jangan kelamaan. Kan makanan yang lo bilang tadi itu makanan yang udah jadi ya. Iya. Makanan yang udah jadi ya itu kan nggak akan tahan lama kan. Jadi emang disimpannya dengan waktu yang cocok juga ya dengan makanannya kayak gitu. Nah, kalau menurut lo sendiri, lo kan emang suka masak nih. Gue pengen nanya dikit tentang dia yang suka masak. Lo umur berapa sih mulai masak? Karena emang setiap gue cobain makanan dia tuh enak-enak ya. Jadi kayak lo kalau temen-temen dia lo harus nyobain makanan dia gitu. Lo sejak kapan sih suka masak? Sebenarnya baru juga sih, sama sih kayak. Tapi lo kayak emang udah teman-teman pada umumnya sama aja kok kita. Jadi sebenarnya kalau dulu tuh emang nggak suka masak kan. Dari kecil itu emang dibilang sama bunda kayak coba deh masak. Karena bunda lo hobi ya. Iya, hobi. Masakan bundanya enak banget pula. SD aja itu udah disuruh sama bunda buat masak. Terus gak mau kayak lari-lari masak gitu. Apa? Masak air? Enggak, emang masak makanan gitu. Tapi nggak mau coba. Kalau disuruh masak itu kayak lari. Pokoknya nggak mau. Tapi lo SD masak air bisa kan? Gue iya waktu SD tuh masak kayak masak nasi udah. Nggak bisa. Belum. Kalau masak nasi bisa ya. Masak nasi masak kayak air dulu nggak ngerti. Masak air dia tinggal ituin kompor doang. Kan? Iya. Tinggal giniin kompor doang. Tapi waktu SD nggak ada masak air. Nggak ada. Tapi lo kan bukannya minuman lo itu ya? Lo konsumsi yang isi ulang atau rebus sih? Rebus. Tapi kan itu waktu zaman SD ya, itu belum pakai rebus. Masih pakai isi ulang. Masih pakai isi ulang. Nah, lo sendiri lebih nyaman minum yang mana tuh? Antara dua tuh? Yang rebus. Kenapa? Karena udah kayak nggak tahu ya, udah kedoktrin gitu. Jadi tapi kan lo waktu kecil minum yang isi ulang. Karena nggak tahu men. Oh nggak tahu men. Nggak tahu. Benar juga. Karena nggak tahu. Tapi karena kayak udah terbiasa kali ya. Jadi kalau misalnya lo minum yang, lo kan ke rumah teman, nggak mungkin teman tuh selalu ngerebus airnya gitu ya, buat lo. Tila datang, kita harus ngerebus air coy. Itu gimana? Ngeribetin teman-teman. Itu gimana? Kalau misalnya lo minum minuman yang isi ulang, enak nggak sih? Enak. Air enak. Nah itu gimana rasanya? Kurang cocok jadinya. Bisa sih, bisa. Cuman emang kurang cocok aja. Emang lebih enak air rebus. Jadi nggak tahu kenapa kayaknya tuh udah kedoktrin sendiri kayak itu sugesti atau gimana? Sugesti udah jadi sugesti karena kalau air direbus itu ya sehat, insya Allah sehat ya, karena udah memang udah di itu ya di suhu 100 derajat Celcius. Iya benar, pasti matang dan kuman-kumannya udah musnah. Jadi tapi perhatikan dulu Dil, banyak juga orang yang ngerebus air tapi sumber airnya nih yang diperhatikan. Karena literally kan kayak misalnya kalau mau rebus air lo harus perhatikan airnya harus perhatikan airnya. Nah itu kan kadang airnya tuh kriterianya dia nggak memenuhi. Kira-kira gimana sih air yang memenuhi kriterianya untuk direbus untuk dikonsumsi?
air yang layak dikonsumsi itu sebenarnya air yang tidak berwarna, air yang tidak berasa dan tidak berbau. Iya benar. Jadi kalau misalnya salah satu dari ketiga itu udah nggak tercukupi, berarti memang air itu tidak layak dikonsumsi kayak gitu. Jadi memang airnya itu yang walaupun direbus karena sumbernya lagi berarti sanitasinya itu nggak baik. Iya. Belum terpenuhi kayak gitu. Karena selain hygiene kita juga perhatiin si sanitation ya. Bener. Nah kalau lo sendiri nih, kenapa sih tiba-tiba lo ganti air isi ulang ke air rebus? Karena lo nggak tahu, gue masih kecil waktu itu guys, gue nggak tahu, mak gue ganti. Nggak tahu. Iya bener. Nggak tahu tiba-tiba ganti guys. Jadi nggak tahu kenapa kayak. Tapi kalau lo awalnya gua, itu kan gue sediain air isi ulang, lo ya, aman-aman aja. minumnya nggak mungkin lah minta. Iya. Nggak mungkin gue tuh ngerepotin tuan rumah ya kan. Jadi entah ini buat lo teman-temannya Tira. Tolong sediain dulu. Tolong sediakan air rebus. Nah, bagi lo sendiri nih kan lo sendiri mengamalkan nggak semua yang lo bilang tadi? Insya Allah diterapkan kok dalam kehidupan sehari. Emang yang disampaikan ini memang based on experience juga. Oh my god guys, gue nggak tahu. Nah ini tolong lo kasih tips-tips bagi teman-teman yang di rumah, bagi lo semua yang mungkin yang belum tahu gimana cara menjaga kebersihan baik itu alat masak atau ketika kita memasak. Ada nggak sih tips-tips lo? Apa aja gitu? Yang pertama itu agar teman-teman mengkonsumsi makanan yang sehat, benar, dan bersih. Teman-teman itu harus yang pertama itu dalam pemilihan bahan makanannya, bahan baku, bahan mentahnya. Jadi dalam memilih bahan makanan itu perhatikan apakah memang masih layak untuk dikonsumsi. Yang kita bilang tadi loh, Dil, kayak yang itu dari kerusakan fisiknya apakah ada atau tidak, kerusakan biologisnya juga seperti itu. Jadi memang teman-teman perhatikan dulu saat memilih bahan makanan yang akan diolah. Setelah itu teman-teman juga perhatikan penyimpanan bahan makanannya sebelum kita mengolahnya. Nah seperti yang kita bilang tadi loh Dil, kayak kita ngebersihin terus kita simpan di wadah yang bersih juga dan simpan di kulkas kayak gitu. Dan lama waktunya kayak gitu. Nah misalnya aku ada tips juga nih buat teman-teman dalam penyimpanan. Misalnya teman-teman itu dalam menyimpan daging. Nah dalam menyimpan daging itu memang diperhatikan ketebalan dagingnya. Jadi kalau misalkan terlalu tebal itu sebelum daging itu membeku, itu kan penyimpanannya dalam freeze ya. Iya. Sebelum membeku dia udah terbentuk mikroorganisme. Kalau tebal. Iya, jadi menimbulkan ada bakteri juga. Oh, berarti harus dipotong, ditipisin. Jangan nggak boleh tebal-tebal banget karena sebelum dia membeku. Kalau ayam gimana tuh? Gue sering simpan ayam kan tipis men. Berarti emang yang kayak tebal kayak daging sapi kali ya? Iya, daging sapi atau daging yang semacam itu tuh memang harus diperhatikan tingkat ketebalannya. Tidak boleh terlalu tebal, tidak boleh terlalu tipis kayak gitu. Nah, gue cut bentar. Kayak sekarang ini kan banyak nih orang yang berbisnis makanan. Nah, itu kebanyakan kayak frozen gitu loh. Nah, itu menurut lo berapa lama sih kita bisa nyimpan di kulkas, di freezer kita itu? Sebenarnya tergantung dari makanannya. Makanan seperti apa. Kalau kayak risoles, kayak gitu ya, makanan yang bisa digoreng-goreng gitu. Itu sebenarnya masih tahan ya, cukup untuk minggu, enggak kurang dari seminggu, 3 hari ya, seperti itu. Kurang lebih 3-5 hari ya. Tapi kalau misalkan ada seperti isian di dalamnya itu seperti sayur-sayuran atau buah-buahan, nah itu tuh rentan banget tuh. Karena nggak semua sayuran buah yang bisa disimpan tahan lama. Ada yang sehari doang kan? Iya benar kayak sih. Kayak gitu. Jadi harus segerakan dimakan. Walaupun lo semua sering pesan-pesan yang makanan yang frozen yang kita masak sendiri, jadi kayak segerakan makan, jangan terlalu lama menyimpannya. Iya, benar. Nah terus kan selain dari penyimpanan dalam bahan mentah yang tadi, dalam pengolahannya saya memang harus memperhatikan juga kebersihannya. Jadi kebersihan dapur, kebersihan alat, nah gitu kan, kebersihan orang yang mengolahnya itu penting banget. Jadi dan kebersihan makanannya yang akan diolah. Jadi teman-teman, bahan makanan itu sebelum kita olah dibersihkan dulu. Nah aku juga ada tips dalam
akan banyak mengolah banget tips dia sumpah. akan mengolah makanan itu seperti kayak sayur-sayuran atau buah-buahan. Teman-teman itu cuci dulu baru potong. Karena sebenarnya sederhana ya, Del. Tapi masih banyak yang belum menerapkan ini. Karena masih banyak yang potong dulu baru cuci. Nah, itu setelah dipotong, potongnya maksudnya yang potong kecil-kecil gitu. Iya, memang potong yang akan diolah. Bukan kayak kadang kan yang kayak ada akarnya gitu. Oh, itu nggak apa-apa sih dicuci. Habis itu cuci. Berarti emang kayak potong yang untuk dimasak. Jadi harus dicuci dulu baru dipotong. Betul. Jadi kenapa? Karena nanti akan mengurangi zat gizinya. Kayak gitu. Karena dalam pengolahan pun nanti pengolahan yang salah, misalnya nih kita tahu konteksnya dengan sayur ya. Setelah kita potong, kita cuci, itu akan mengurangi lagi karena dia di dalamnya mengurangi zat gizinya. Iya. Semakin Semakin banyak kita potong serpihannya, semakin besar peluang zat gizi itu hilang. Nah, selanjutnya ketika kita masak itu nggak boleh di suhu yang terlalu tinggi, nggak boleh. Jadi sedang-sedang aja untuk sayuran. Untuk sayuran. Untuk sayuran. Jadi memang dalam pengaturan suhu dalam memasak itu ya benar, itu penting banget kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah di pengolahan itu kepada itu dalam itu penyajiannya. Nah, itu juga dalam platnya juga harus diperhatikan, dicuci bersih-bersih. Iya. Karena nanti akan menimbulkan penyakit jika tidak dibersihkan dengan baik dan benar. Terus selanjutnya itu ketika kayak lo bilang tadi, Del, ketika makanan itu enggak kayak ketika makanan itu tidak habis, akan ingin disimpan, itu boleh asalkan wadahnya di tempat yang baik pula. Dan yang lingkungan si sanitationnya juga diperhatikan kebersihan. Kalau lo nyimpan di kulkasnya juga harus dibersihkan, harus rutin kebersihinnya. Jangan sampai kulkasnya itu menimbulkan bau yang tidak sedap dan mempengaruhi tuh isi-isinya. Jadi kayak gitu. Tapi kalau lo sendiri nih kayak nyimpan makanan di kulkas pernah kan? Pernah dong. Iya. Terus kalau makanan jadi bukan bahan, itu tuh kalau disimpan dalam kulkas lo biasanya nutup atau dibiarin terbuka? Ditutup. Berarti sebisa mungkin ya ditutup. Karena nanti baunya kemana-mana, udah campur sama makanan yang lain. Memang kita harus dipilah-pilih juga, dibersihkan dan ditempatkan satu-satu, satu jenis. Jadi nggak boleh dicampur aduk, kan nggak enak nanti makannya. Iya benar. Iya, antara sayur nih sama yang kue nih kan beda kayak gitu sih, Del, kalau aku. Nah, jadi guys, udah banyak banget yang kita bicarain kali ini. Dan mungkin lo semua udah bisa menyimpulkan dari apa yang Tila bilang tadi. Jadi kalau misalnya lo masih ragu, apa lagi? Kembalikan ke video-video sebelumnya. Atau misalnya kalau misalnya ada pertanyaan, boleh komen di bawah. Jangan lupa subscribe channel ini, turn on notification, dan juga share sama teman-teman lo semua. Like video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!